Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Line Up. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di sebelah gua udah ada salah satu helm yang bisa dibilang lumayan cukup branded. Nah, di video kali ini gue tidak mau membahas seputar helm ya, tapi yang di sini yang mau gue bahas adalah ketika kalian pengen membeli, mungkin bisa dibilang salah satu atau helm premium pertama yang pengen kalian beli, terus mungkin budgetnya tidak begitu tinggi. Nah, video kali ini tuh gue bermaksud untuk bisa memberikan informasi ke kalian bahwa helm di belakang gue ini, HJC ARPA atau RPH 11, ini bisa menjadi salah satu opsi yang cukup, bisa dibilang cukup menggiurkan. Kenapa? Karena harga secondnya ini lumayan menggiurkan sekali untuk di tahun 2023 ini di penghujung tahun. Nah, karena temen gua yang pemilik HJC RPH 11 ini semalam dia bilang, "Bang, minta tolong dong di treatment helm gua." Terus gue iseng-iseng searching karena kan dia bilang semalam itu dia dapat harga ini cukup lumayan affordable banget karena bisa dibilang lumayan menguntungkan bagi dia. Jadi dia punya kayak TNX Race ditukar tambah dengan HJC RPH 11 ini. Ini yang RPH 11 biasa karena kelihatan dari bagian sini dia udah nggak ada stiker DOT ya. Jadi setelah tadi gue searching bahwa untuk RPH atau ARPA 11 yang keluar itu ada dua seri, ada yang Pro dan juga ada yang non Pro. Nah, kebetulan yang di depan gua yang kalian lihat ini adalah yang non Pro alias ARPA atau RPH 11 biasa. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa gua harus membeli HJC ARPA 11 gitu kan? Ini ada mungkin ada beberapa tips yang bisa gue bagiin ke kalian menurut pengalaman gue yang gue alami, dan mungkin bisa menjadi preparation buat kalian ketika kalian nanti pengen beli HJC ARPA atau RPH 11, mau yang Pro atau yang non Pro. Sebenarnya bedanya nggak terlalu signifikan ya, mungkin nanti di akhir video bakal gue kasih tahu bedanya apa. Nah, kalian udah tahu nih ketika kalian beli HJC ARPA atau RPH 11 ini tuh udah tahu apa aja sih penyakitnya dan bagaimana sih cara kalian tuh tahu mengatasi si penyakit dari si HJC ARPA 11 ini ya. Karena memang mungkin beberapa orang udah tahu kenapa atau penyakit apa yang biasanya terjadi sama ARPA atau RPH 11. Kebetulan di sini gue udah bongkar-bongkar si busanya. Nah, yang gue salut di sini adalah yang temen gue punya. Ini menurut gua untuk kualitasnya atau untuk barangnya lumayan seger ya. Karena biasanya yang gua tahu user-user atau pengguna dari HJC ARPA atau RPH 11 itu lumayan agak ini ya. Jadi kalau kita beli HJC ARPA atau RPH 11 tuh lumayan hoki-hokian lah, tergantung amal dan ibadah. Karena kalau misalnya kalian dapatnya barangnya bagus ya bagus banget, tapi kalau misalnya dapatnya busuk ya busuk banget gitu ya gue bilang. Nah, teman gue ini kebetulan dapetnya lumayan bagus. Kenapa? Pertama di sini yang bisa gue lihat adalah bagian chin strap. Bagian strapnya ini, kulitnya ini dia masih bagus dan belum ada ngelupas. Cuman ini gue belum tahu ya, ini udah pernah di repair atau enggak. Cuman kalau misalkan ini belum di repair, ini menurut gue kualitasnya masih bagus sekali dan bener-bener bisa dibilang ini dia dapat barang yang bener-bener fresh banget, bener-bener yang bagus banget. Terus dari bagian ini nih, nah bagian ini, nah biasanya penyakit yang pertama kali kalian temui untuk HJC ARPA 11 adalah di bagian ini nih, kain bagian pipi atau busa cikpet. Ini biasanya kulitnya dia akan ngelupas dan akan brudul bahasanya gitu. Karena ini bisa dibilang kulitnya bukan kulit yang ini ya, bukan yang sintetis ya setahu gue ya. Nah, gue tahu helm ini tuh bisa dibilang sebetulnya lumayan sering dipakai, tapi menurut gue bukan yang untuk daily banget. Kenapa? Karena gue bisa lihat patokannya adalah di bagian tulisan sini, emergency-nya. Ini emergency quick release, tulisan emergency-nya dia masih utuh tulisan emergency. Kalau yang biasanya yang udah gue temuin HJC ARPA 11 yang lumayan agak jelek barangnya,
tulisan emergensinya nih biasanya huruf-hurufnya nih udah nggak utuh nih, udah nggak tulisannya emergency kayak gini, jadi udah nggak utuh. Nah kalau yang dia ini utuh. Terus di bagian ini nih, nah ini kalau kata teman gue sih dan gue searching ini adalah sebuah reflektif. Jadi kalau misalkan kalian bawa motor di malam hari, kalau misalkan kena matahari atau kena pantulan sinar, mau motor, mau lampu jalan, dia ini mantul ya, sesuai nama lah, reflektif. Tuh. Ini ya. Di bagian sini sama biasanya ini busanya ini udah nggak padet. Nah, kalau yang gue lihat temen gue punya ini, dia busanya masih yang padet gitu, dan ini masih bener-bener padetnya nih. Kalau gue bisa lihat sih ini kulit atau kainnya ini masih original dari HJC-nya ya. Dan ini bener-bener yang padet, yang bener-bener wah enak banget, masih padet banget lah. Ini masih bahasanya masih nyepot kalau bahasa kita ya, masih nyepot di pipi. Dan yang dia ini ukuran XL dan L. Ini. Jadi untuk HJC Arpa 11, kenapa dia tulis L dan XL? Ini menurut apa ya? Menurut asumsi liar gua aja. Jadi buat temen-temen yang mungkin lingkar kepala L, ini pakai L atau XL tuh untuk HJC Arpa 11 dia masih bisa ya. Karena sepengalaman gua HJC Arpa 11 mau yang pro atau yang non pro tuh ada kemungkinan naik size-nya tuh bisa 1 sampai 2 size ya. Jadi memang karakter si Arpa atau RPA 11 itu lumayan agak race fit sebetulnya. Bahkan sampai yang HJC Arpa 01 yang sekarang aja yang terbaru itu juga race fit. Terus yang selanjutnya adalah ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah bagian kancing-kancing ini nih. Nih. Kancing-kancing ini biasanya kalau di barang-barang yang atau mungkin HJC yang udah nggak fresh, dia itu gampang lepas untuk si kancingnya. Makanya kalau kita beli baru HJC Arpa atau RPH 11 itu biasanya dari pihak HJC-nya dia kasih kancing cadangan. Makanya mungkin HJC udah tahu kalau ini bakalan terjadi, bisa lepas. Nah ini sebenarnya ini bukan mirror yang gimana-gimana ya, cuman ini bisa apa ya, bisa jadi wanti-wanti aja buat kalian. Dan kalau misalkan kalian mau beli second, mungkin ada baiknya sih kalian tanyain dulu ya, ada kelengkapan si kancing ini atau enggak. Cuma kalaupun nggak ada, nggak masalah karena dia bisa dilepas pasang. Cuman yang bikin masalah itu adalah ketika mungkin kalian mau cuci dan kalian lupa lepas si kancingan ini, takutnya ketinggalan di mesin cuci kalian. Itu aja sih masalahnya kalau si bagian kancing busa ini. Terus yang gue temuin biasanya, yang sering dan gue temuin selain dari si busa, kalau si busa sama satu lagi ini sih bagian, nah ini bisa kalian lihat nggak sih? Ini kan di bagian busanya, di bagian atas nih dia ada busa tambahan lagi ya. Nah, si busa tambahan ini biasanya yang gue temuin, kalau yang barangnya kurang bagus, dia itu hancur. Jadi bagian busa atau crown pad dalamnya tuh udah nggak se-fluffy itu. Untuk biaya repairnya sih sebetulnya nggak yang gimana-gimana sih. Setahu gue sepengalaman gue, untuk ngurusin HJC Arpa 11 tuh repair sekitar 300 sampai 350 lah. Itu udah full busa pipi, busa kepala, chin strap biasanya ini juga. Terus kelihatan sini dari sini kalau misalkan dia barangnya kurang fresh, dia bakalan brudul nih di bagian apa sih? Sweatnya ya, bagian kain yang lembutnya ini itu. Nah, sama biasanya ini penyakit yang sering terjadi di HJC Arpa atau RPH 11. Bagian karet. Nah, ini karetnya si HJC ini mungkin nggak cocok di iklim di Indonesia kali ya, makanya dia lemnya nggak sekuat itu. Jadi ini sering banget lepas. Nah, ini sering banget lepas nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang emang sudah melirik HJC Arpa 11 mau beli second, semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Dan ini bukan masalah yang gimana-gimana banget sih. Terus bagian yang perlu kalian perhatikan lagi adalah bagian ratchet.
bagian ratchet ini sering banget yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebetulnya kalian harus bisa perhatiin bener-bener detail ya. Bagian-bagian part ratchet ini ada yang patah atau enggak di bagian ratchet atau di bagian visornya gitu. Nah, kalau tadi kan itu mungkin salah satu wanti-wanti gua ketika kalian mau beli HJC Arpa 11. Sekarang poin yang gue mau bahas yaitu apa sih yang kalian dapatkan ketika kalian membeli si HJC Arpa 11 ini ya. Mungkin dalam kondisi second ataupun baru. Cuman video kali ini sih tertujunya untuk kalian yang pengen beli second. Pertama, harga second untuk HJC Arpa 11 ini lumayan turunnya jauh banget, gue nggak tahu kenapa. Barusan tadi gue cek di marketplace itu untuk yang polos dan motif itu range harganya ada yang jual dari 2, gede, maksudnya dari 2,8, 2,9 mungkin sampai 3 juta. Atau bisa gue ambil tengah-tengahnya aja ya 3 juta. Sampai motif-motif oriental dari si HJC-nya itu sendiri itu paling mahal di 3,3, 3,4. Tergantung kondisi ya. Nah, untuk yang motif-motif Marvel, karena kan memang dia ini ada beberapa motif-motif Marvel, motif-motif DC gitu kan yang emang ikonik banget. Jadi bisa gue tarik kesimpulan mungkin untuk HJC Arpa atau RPH 11 harganya dari 3 juta sampai mungkin sekitar tertingginya adalah 6 juta tergantung kondisi dan kelengkapan. Dan kalau kalian beli HJC Arpa 11, kalau hoki dapatnya full set, kalian dapat 2 kaca, dapat anti fog, dapat kancing cadangan, tadi kan kancing cadangan, terus dapat dus, sudah pasti sarung gitu-gitu. Nah, ketiga, apa sih yang akan kalian dapat ketika kalian beli HJC Arpa 11? Ringan, udah pasti. Adem, udah pasti. Terus paket komplit, itu tadi. Paket komplit, adem, ringan. Terus maintenance-nya ini sangat mudah. Berarti bukan 3 itu ya, udah banyak ya. Ada ringan, ada apalagi tadi, ada ringan, ada adem, ada murah, ada paket komplit. Terus maintenance-nya nggak terlalu susah gitu loh. Dan maintenance-nya nggak terlalu susah. Cuma satu hal yang paling gue seneng dari HJC Arpa 11 adalah airflow-nya yang luar biasa adem. Gue nggak ngerti gimana cara develop mereka, bahkan semalam pun gue sampai diskusi sama yang punya ini helm. Kalau misalkan kalian lihat di bagian sini nih, di bagian jidat, mungkin video ini nggak akan terlalu banyak sinematik karena kan gue tinggal ngasih lihat ke kalian aja ya bentuknya. Ini kan di bagian jidat ini kan ada fan jidat ya, ada ventilasi jidat ya. Dan kalau misalkan gue lihat di bagian fan atau di bagian dalamnya ini tuh bolong. Nanti bakal gue foto aja deh bagian ventilasi IPS-nya tuh bolong. Cuman yang gue heran di busa kepalanya ini dia kan nggak bolong ya, jujurly dia nggak bolong. Dan ini tuh bagian busanya ini bolong di bagian busa belakang. Tapi yang gue heran adalah airflow-nya bener-bener kerasa banget di bagian jidat. Itu yang sampai gue nggak habis fikri, ini kok bisa, maksudnya kok bisa gitu loh. Fan-nya bolong, ventilasi jidatnya bolong, terus bagian busanya nih nggak terlalu bolong, maksudnya nggak bolong yang tembus, tapi itu dia bisa kerasa gitu loh fan-nya. Coba memang secara kilas, secara kasat mata ya, ini tuh busanya lumayan agak tipis ya bolongannya, jadi di bagian jidat itu lumayan agak tipis dan mungkin itu yang bikin kenapa si ventilasi jidatnya tuh berasa gitu loh. Bener-bener, wah, emang susah dimengerti ya kalau misalkan emang yang bikin itu insinyur dan profesor. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih yang bikin si HJC ini pertama kurang minat, terus kedua kenapa harganya bisa anjlok banget? Gue pengen tahu sudut pandang dari teman-teman semua yang nonton video kali ini.
Karena menurut gua ini adalah salah satu opsional helm full face premium yang harga secondnya bisa dan sangat terjangkau sekali. Kalau misalkan dibandingin dengan brand lokal yang harganya setara, mungkin kalian sudah dapat helm impor dan kastanya premium gitu loh, kastanya premium. Kalau misalkan kita ambil di lokal itu kan ada NZ Race sama si JPR Tech Race ya, JPR Tech Race. Dia kan itu helm kalau JPR Tech Race memang kasta, mungkin yang gue tahu itu adalah kasta tertinggi dari NHK. Kalau NZ Race itu kan belum kasta yang tertinggi banget ya. Kalau kasta yang tertinggi banget coming soon-nya itu adalah KYT KX1R. Sedangkan kalau untuk sekarang kan kasta tertinggi mungkin yang secara global atau secara umum yang ada di Indo, ya, gue bilang bukan yang di luar negeri tapi yang ada di Indo, saat ini kan baru KYT NZ Race aja gitu loh. Dengan harga NZ Race baru, mungkin kalian akan dapat lebih oke lihat di HJC Arpa 11 ini ya. Karena menurut gue HJC Arpa 11 ini bener-bener yang oke banget dan helmnya tuh bisa dipakai ke semua tipe motor sih. Karena ownernya ini sendiri dia pakai motor matic. Jadi nggak mengintimidasi teman-teman harus pakai motor ini, nggak cocok pakai motor ini, nggak ini. Ya HJC sebenarnya menurut gue masih cocok-cocok aja ya buat semua motor gitu loh. Dan enak buat dipakai jarak jauh. Terus dark visor-nya ini bener-bener masih yang apa ya? Masih kelihatan dan masih bisa dipakai buat malam hari menurut gua. Dan ventilasinya tuh bener-bener yang wah adem banget. Nih gua kasih lihat ke kalian ya. Dan buka tutup kacanya tuh bener-bener masih yang gampang banget. Ini gue taruh di bawah dulu buat batoknya karena ini cat. Karena si mejanya baru kelar gue cat, jadi takutnya jiplak. Nih, kalian bisa lihat nggak sih? Bisa kelihatan nggak sih? Ya semoga aja kelihatan ya. Tuh, kacanya tuh masih terang banget kalau misalkan kalian pakai di malam hari. Dan dipakai siang hari ini oke banget. Bener-bener yang se-oke itu dan seenak itu sih menurut gua kacanya. Ya udah, paling gitu aja sih buat buat gua ngebahas si HJC Arpa 11 ini. Silakan kalian kasih pendapat menurut kalian buat teman-teman yang emang sudah tahu tentang HJC Arpa 11. Mungkin kalian punya pengalaman unik seputar HJC Arpa 11. Kalian bisa tulis banget di kolom komentar, kita berdiskusi ya di kolom komentar. Menurut teman-teman, pandangan teman-teman tuh gimana soal si HJC Arpa 11. Yaudah, paling gitu aja dari gue Bang Semi. Kita ketemu di video selanjutnya untuk di Land Up. See you next video. Bye-bye.